Our next guest is one of the most controversial people online. 25-year-old Bonnie Blue from Derbyshire is making headlines around the world for filming herself having sex with teenagers and posting the footage online. She's been labelled a predator and has even been banned from Australia and thrown out of Fiji after planning to recruit the young men that she describes as barely legal to film with. Hai kalian, generasi yang haus literasi. Kali ini gue mau bahas isu yang membuat gue cukup terganggu, yaitu banyaknya kemunculan influencer-influencer yang mau menormalisasikan body count dari berhubungan gitu ya. Ini pastinya dimulai dari gebrakan luar biasa dari OnlyFans dan platform-platform porno seperti Pornhub juga ya, yang ngebuat para kreatornya itu jadi marketplace budak seks secara digital, prostitusi online. Dan ini luar biasa banget kalau salah satu influencer OnlyFans yang namanya Bonnie Blue ini kemarin sempat ngeberitain kalau rekor dia itu udah tidur sama 1057 orang cowok yang dia bangga-banggain sebagai achievement ya. Udah kayak nggak ada achievement lain aja yang bisa di-achieve. Jadinya dia ambil sebuah niche body count achievement ini ya. Yang kalau dari gue udah pasti sebuah hal yang nggak bermoral dan akan ngerusak generasi ini sih ke depannya. Ya nggak cuma ke depannya aja sih. Gue yakin generasi-generasi orang tua yang menganggap hal-hal ini normal juga bakalan rusak juga. So, jadi kayak gimana cerita si Bonnie Blue ini? Kenapa dia bisa kepikiran untuk melakukan hal ini? Dan apa efek gila dan kebobrokan yang ditawarin sama model bisnis kayak OnlyFans ini? Let's take a closer look. Bonnie Blue, seorang influencer OnlyFans yang terkenal karena dia udah bangga tidur sama 1057 orang cowok, dan umur para pria-pria yang ngantri itu semuanya muda semua ya. Masih universitas atau bahkan masih belum nyampe umur legal, masih di bawah umur 18 tahun ya. Memang gok sekali kultur negara barat ini ya. Freedom pokoknya ya. Cuma nggak sedikit juga orang-orang yang sadar kalau budaya OnlyFans ini udah kayak kanker yang udah sulit banget buat disembuhin lagi. Karena selama platformnya itu masih beroperasional dengan SOP yang sama, dan selama influencer-influencer tipe ini yang makin bermunculan juga makin banyak, budaya ini malah makin merajalela dan jadi inspirasi wanita-wanita muda lainnya supaya ngebuat challenge-challenge yang kayak begini, yang absurd ini. Ini artinya dari sisi kaum wanita, itu malah makin banyak yang cita-citanya itu jadi model OnlyFans. Dan yang kaum pria, makin banyak yang tersandung dan terjatuh ke dalam jebakan tawaran yang menggiurkan ini ya. Karena kalau dilihat dari perusahaan OnlyFans-nya itu sendiri, dari sejarahnya waktu mulai didiriin di tahun 2016 oleh seorang bule yang berasal dari Inggris yang namanya Tim Stokely ini, emang inspirasinya itu dia datang karena dia itu lagi ada di dunia hiburan. Sambil nontonin penghibur di sana, dia dapat ide buat monetize kerjaan orang-orang ini di sebuah platform. Jadi emang misinya dia ini dari awal emang udah mesum ya. Mungkin ada dari kalian yang bilang, enggak kali, emang ide kan bisa muncul dari mana aja. Kebetulan lah dia buat platform terus ada pihak lain aja yang bikin OnlyFans ini jadi website kayak begini. Oke, kita lihat sejarahnya lagi di tahun 2011. Ternyata sistem Stokely ini udah pernah buat website yang tujuannya emang kayak begini. Karena di tahun itu, dia udah pernah buat website yang namanya Glam for Worship, yaitu website yang menawarkan konten-konten fetish. Terus dia launching lagi website lain yang namanya Customs for You. Ya, konten yang dimana lu bisa pesen konten dari orang-orang yang kerjanya di dunia malam atau dunia hiburan. Pastinya konten yang dipesen nggak mungkin konten betulin plafon rumah atau bahas spesifikasi otomotif dong ya. Jadi dari jejak digitalnya aja emang niat awal si Tim Stokely ini udah ke arah selangkangan ya. Pertumbuhan si OnlyFans ini gila banget ya. Walau pas awalnya agak shaky, di tahun 2018 itu dia dibeli sebanyak 75% oleh Leonid Radvinsky. Dia ini siapa? Dia ini owner dari sebuah website yang mempromosikan hubungan badan secara live.
Jadi nggak heran ini udah mergernya juga udah mesum x mesum. Jadi misinya udah jelas buat platform untuk konten-konten dewasa ya. Dan perkembangan OnlyFans itu sampai sekarang ini pesat banget. Bahkan di tahun 2023 lalu, itu omsetnya sampai mencapai 6,6 miliar US dollar. Yang kalau dirupiahin itu kalian bisa hitung sendiri karena angka kalkulatornya sampai nembus. Kenapa sih ini bisnis bisa jadi luar biasa kayak begini? Jadi kalau ngelihat dari model bisnisnya aja, dia itu approach-nya agak beda ya sama bisnis-bisnis model startup yang kayak biasanya. Biasanya para platform ini dapat duit dari beberapa iklan-iklan yang ditampilin ke penontonnya dan seberapa banyak yang ngeklik. Tapi kalau si OnlyFans ini punya 3 pilar. Yang pertama itu lewat model subscription atau berlangganan, kayak Netflix gitu ya, bayar bulanan. Cuma bedanya kalian bayarnya ini pilih ke kreator yang kalian suka. Jadi kalau kalian suka sama 10 orang konten kreator, ya langganan ke 10 orang datuh bulanan. Mamam datuh beban pengeluaran. Yang kedua lewat pay per view. Pas pengen nonton harus bayar dulu. Dan yang ketiga itu lewat tip. Biasalah ya kayak budaya tipping. Kalau fansnya ngerasa kontennya wah banget, mereka bisa ngasih tip ke kreatornya buat appreciate mereka. Kalian bayangin kalau setiap kreatornya mereka banyak publish konten eksklusif, di mana kontennya itu rata-rata konten dewasa ya. Di situ yang bisa menjadi ladang duit buat para kreatornya dan juga tentunya buat OnlyFans-nya juga. Karena dari model bisnis ini, si OnlyFans ini ngambil keuntungan 20% dari setiap konten eksklusif si kreator. Dari semua tipe konten yang dibuat sama si kreator ini. Menurut gue ini gede sih ngambil keuntungannya. Pantes jadi kaya raya pemilik bisnis OnlyFans ini. Dan melihat dari data Social Rise, para pengguna OnlyFans ini memang rata-rata anak-anak muda yang umurnya 18 sampai 34 tahun. Yang mencakup totalnya itu 60%. Ada sih umur 65 ke atas, yang gue rasa jatuhnya udah dihuni sama para predator ya. Sebenarnya fenomena prostitusi ini udah ada dari zaman dulu. Tapi sejak zaman makin modern dan kemunculan internet itu makin pesat, itu ngebuat semua akses jadi lebih gampang dan banyak yang ngambil kesempatan ini buat dijadiin ladang uang. Sebuah berhala yang kita semua sembah dalam hati secara diam-diam ya. Dan sebenarnya selain OnlyFans ini juga ada kok platform-platform lain yang gede dan penuh intrik kayak Pornhub, yang politiknya itu juga gila-gilaan sampai kena tuntutan kriminal karena berhubungan sama korban-korban revenge porn, sama ada child trafficking juga bahkan. Kalau kalian tertarik gue bikin videonya, komen aja ya di kolom bawah ya. Kalau banyak yang minta baru gue buat. Dan di platform perusak moral manusia ini, muncullah seorang kreator yang namanya Bonnie Blue, yang memecahkan rekor tidur sama 1057 orang cowok dalam waktu 12 jam. Absurd banget sih, kayaknya ini gue juga agak rada-rada gak percaya ya. Kalau dihitung-hitung soalnya matematikanya gak masuk nih. Ini gue juga gak paham juga dah kenapa hal ini jadi sebuah kebanggaan dan dijadiin rekor. Sebuah hubungan yang suci dan harusnya cuma dilakukan berdua, itu dijadiin rekor olahraga biasa. Sungguh gila ya. Kalian bisa lihat di video itu dia bangga banget kalau dia udah mecahin rekor itu. Dan yang parahnya lagi, dia itu emang sengaja targetnya ke para pria-pria yang masih ada di universitas, yang umurnya itu bahkan dia nggak tahu pasti kalau mereka itu udah legal atau belum. Kan banyak ya yang bisa pura-pura bikin ID palsu juga supaya dikira legal. Supaya bisa melakukan ini, kayak kapan lagi ya kan? Tidur sama cewek gratis. Apalagi masih muda, budaya barat, YOLO juga kan? Dan itu cowok semuanya digilir ya pakai nomor urut. Jadi nggak cuma resto viral atau iPhone baru aja yang perlu ngantri panjang ya. Mau aja juga perlu ya ngantri-ngantri. Bayangin itu cowok yang nunggu di luar pintunya pasti udah kedengeran suara-suara konsultasi dari dalam kamar ya. Konsultasi dalam bentuk desahan ya. Sebenarnya si Bonnie ini juga bukan wanita yang pertama ya yang melakukan ini ya. Sebelumnya ada juga kreator OnlyFans yang namanya Lily Phillips. Itu juga buat rekor tidur sama 100 orang dalam waktu 18 jam. Ini jadi kayak kompetisi yang udah absurd menurut gue untuk dilakukan ya. Ini menurut gue sama kayak lu nyobain narkoba, lu kompetisi jenis narkoba apa aja yang lu pernah cobain. Semakin banyak jenisnya, lu semakin makin bego sih menurut gue, bukan makin cultured.
Karena si Lily Phillips ini juga ngasih perspektifnya ketika dia selesai melakukan aksi fenomenal itu sama 100 cowok. Dia ngerasa kosong, kayak robot, dan dia nggak tahu harus ngerasa kayak apa. I think sometimes like feeling so like robotic. Like by the 30th, you know, like when we're getting on a bit, I've got like a routine of like how we're gonna do this, and like it just sometimes you'd like disassociate and be like, you know, like it's not like normal things at all. Ya, lu ngarep ada perasaan achievement apa juga ya? Karena mohon maaf, pria-pria yang begini udah pasti menganggap Anda sebagai objek atau benda ya. Ya nggak mungkin dong pengen mencintai wanita yang cintanya dibagi-bagi ke cowok lain. 1/100, yang suaminya Bonnie Blue bahkan 1/1057 ya. Kalau dari perspektif gue, ini sampah banget sih jenis kelakuan dan tipe konten yang kayak begini. Konten-konten kayak gini nih yang ngebuat konsep pamer body count itu jadi achievement. Dan malah menyudutkan yang masih menganggap kalau hubungan badan itu adalah hubungan yang suci dan private. Coba kalian tanya ke pendapat-pendapat sekitar. Menurut lu, kalau lu masih perjaka atau perawan misalnya, mereka lebih bangga atau malah kayak tertuduh? Karena dari sekitaran gue sih, yang ada malah ngebuat yang belum pernah itu kayak jadi pihak yang salah. Yang bener itu ya yang body count-nya banyak. Textbook gaslighting ya. Karena ini udah dibuat normal. Padahal banyak kalau dari populasi cowok yang masih bermoral itu, pasti nyari cewek yang moralnya juga bener lah. Kayak yang terjadi sama si Bonnie Blue ini. Akhirnya gara-gara dia pamer body count ini, dia diceraiin sama suaminya. Yang menurut gue sih reaksi yang wajar ya. Udah gak make sense banget soalnya. Apalagi dari fenomena-fenomena ini, malah banyak wanita-wanita di barat terutama yang impiannya itu jadi model OnlyFans. Lu bayangin. Alasannya karena pada ngelihat model-model OnlyFans ini semuanya udah jadi orang kaya semua. Yang gak butuh skill khusus, yang semua wanita bisa lakuin, yaitu ngejual badan ke pria hidung belang. Sayangnya konsep ini salah ya guys ya. Karena kenapa? Karena kalian ingat semuanya internet itu dikontrol sama yang namanya algoritma. Dan saking banyaknya wanita-wanita yang ke brainwash sama hal ini, mereka harus gila-gilaan berkompetisi dan ngebuat hal gila supaya mereka dapat subscribers. Tapi kalau lihat dari rata-rata statistiknya, wanita-wanita yang ke OnlyFans ini tuh sebenarnya cuma dapat 150 sampai 180 US dollar sebulan. Yang kalau lu pengen tahu biaya hidup di US, itu seenggaknya minimal tuh di atas 2.500 US dollar supaya bisa survive ya. Tergantung lagi dari kota mana tinggalnya. Jauh banget dari ekspektasinya. Udah ngejual badan, ngejual jiwa sampai kosong, dapatnya 180 dolar. Sama kayak pelacur jalanan. Memang ada kreator OnlyFans yang pendapatannya itu gila-gilaan sampai 100.000 US dollar, bahkan sampai 1 juta US dollar per tahun. Tapi kalian harus tahu kalau di balik ini semua ternyata itu ada kampanye gelap juga dari si OnlyFans. Jadi OnlyFans ini ngesponsorin beberapa kreator supaya dibuat cerita-cerita inspiratif yang sebenarnya mereka nggak dapat begitu gede, supaya banyak wanita-wanita polos aja yang tergiur sama duit cepet dan ikut ngejual badannya di OnlyFans, yang ngebuat platform OnlyFans-nya jadi makin laku. Jadi tentang cerita si Bonnie Blue yang tidur sama 1057 orang cowok ini dalam waktu 12 jam, jujur gue masih ragu apakah ini beneran atau enggak. Karena bisa aja ini cuma aksi PR dari si OnlyFans yang ngebuat platformnya makin laku lagi. Lagian udah banyak banget para pelaku-pelaku yang ngelakuin OnlyFans ini dan udah pada ngeceritain betapa busuknya konsep platform ini. Mereka ngerasa kosong dan jiwanya kayak hilang, dan pendeknya mereka ngerasa kayak sampah lah ya. To the next part of our conversation, OnlyFans regret. Sex work, as this is often called, has become so normalized that nobody really seems to give any consideration to how it actually makes women feel. Dan nggak cuma orang-orang biasa aja yang ngerasa kayak begini. Termasuk juga model OnlyFans yang dulu sempat terkenal namanya Black China. Ini gue ngomong China sama kayak intonasi Papa Trump ya. Dan setelah si China ini ngelakuin pekerjaan OnlyFans, akhirnya dia tobat dan ketemu Tuhan. Karena udah gak sanggup sama kekosongan jiwanya. Dia sekarang nyebarin gospel sama cerita-cerita positif supaya wanita-wanita muda tidak tersesat dan ngikutin jejaknya. Beda kasusnya sama yang namanya Coconut Kitty. Kalau yang tadi positif, yang ini negatif ya.
karena akhir hidupnya itu tragis dan akhirnya dia bunuh diri. Alasannya karena kontennya dia itu dianggap buat menuhin nafsu para pedofil. Nggak kuat dan bunuh diri. Padahal seperti yang gue bilang sebelumnya, itu yang nonton di atas umur 50 sama 60 plus itu ada sekitaran 6-10% populasinya ya. Yang gue yakin pasti ada pedofil. Lu ngarep apa dari kehidupan prostitusi, cok? Nggak masuk sama logika gue nih yang beginian. Ini bahkan yang subscribe ke salah satu konten kreator ini, itu bapak tirinya sendiri yang subscribe. Gokil. Could be those guys, but I feel like they would have told me, like they always message me happy birthday. It's not going to be them. It's not going to be my girlfriend. It's not going to be this mother. It has to be my stepdad. Wow. So I went out on a limb and messaged the account on OnlyFans and I said, I know who this is. And he responded saying, who? ? Babe, you don't know. And I then hit back pretty quickly and I said, you need to tell her before my sister and I do. And with Her being your mum? Yeah, being my mum. And within 2 minutes, I got a text message from my stepdad saying, Tay, you're free to talk. Ini udah jadi salah satu fenomena konsekuensi yang biasa ya di dunia beginian. In the end, gue jujur kesel banget kenapa ini platform tuh kayak harus ada gitu. Ini ngerusak generasi-generasi baru juga, apalagi generasi-generasi yang baru ini semuanya disodorin sama algoritma. Yang algoritmanya ini nyuguhin konten-konten sejenis, yang akibatnya malah makin nge-brainwash pikiran tanpa tahu faktanya yang bener tuh kayak gimana. Masa yang beginian dianggap normal sih? Mau seberapa hancur generasi kita kalau begini terus? Ngenormalin behavior yang kayak begini. Apalagi cara budaya OnlyFans nge-brainwash wanita-wanita ini ya dengan pakai kedok gerakan feminis ya. Kalau wanita itu harus bisa biayain hidupnya sendiri, hidup independen, nggak perlu cowok ya kan? Padahal yang mereka lakuin semuanya butuh peran cowok di sana. Kan si Bonnie Blue sama Lily Phillips ini tidurnya sama 100-1000 cowok. Jadi logikanya, stupid sekali argumen sama orang-orang ini. Pesan gue buat generasi-generasi muda sekarang, terutama cowok, kalau ada dari kalian yang subscribe ke platform-platform ini, tolonglah supaya tobat dan unsubscribe ya. Ngebuang-buang duit kalian juga, dan juga yang ada malah ngasih makan platform ini makin kaya lagi. Dan buat para cewek, apalagi kalau pada mau terjun ke dunia OnlyFans ini, please banget jangan bego-bego amat. Gak usah tergiur dengan skema yang kayak begini, yang ujung-ujungnya tuh lu mesti gamble kalau diri lu itu harganya senilai berapa. Kalau nilainya 1 juta US dollar, kalau ternyata harga yang ditaruh publik cuma 100 dolar, apa nggak jadi pengen bunuh diri rasanya? Jadi pesan gue buat semua yang nonton ini, mending balik lagi ke jalan Tuhan, hidup normal-normal dengan menjaga prinsip. Karena hubungan badan itu adalah sebuah ritual yang suci ya, yang dilakukan juga sama pastinya karena kita trust sama pasangan kita. Jadi yang ada harusnya ya kita jaga baik-baik dan dengan benar. So jangan lupa like, share, dan subscribe, karena gue yakin jarang yang bahas dampak beginian. Be critical and stay critical.